Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini aku akan membuat tutorial cara membuat aplikasi dengan menggunakan Laravel 11. Nah, di sini pertama-tama kalian buka Laragon terlebih dahulu. Jika udah, lalu kita jalankan. Nah, langsung saja kita menuju ke terminal. Di sini kita ketikkan composer create project Laravel slash Laravel sama dengan ketik 11 titik bintang petik lalu nama data yang akan kita buat yaitu manajemen tugas. Lalu kita enter. Untuk loadingnya mungkin agak lama, jadi aku mau tutup dulu. Nah, jika sudah begini berarti sudah selesai. Nah, selanjutnya kita ketikkan cd manajemen tugas. Enter. Nah, kalau di sini sudah ada berarti itu sudah berhasil kita buat dan udah berhasil masuk ke dalam manajemen tugas. Nah, selanjutnya kita masuk ke VS Code yaitu kode spasi titik. Nah, ini akan langsung masuk ke dalam VS Code. Lalu selanjutnya kita akan cek di sini terlebih dahulu yaitu www.manajemen tugas. Coba kita lihat. Nah, ini tuh masih error karena kita belum men-setting bagian di dalam VS Code. Nah, selanjutnya kita ke VS Code, lalu kita masuk ke INV. Nah, untuk ininya kita ganti, kita ubah. Nah, untuk ini kita ganti menjadi MySQL. Lalu ininya kita ganti menjadi nama database yang kita buat tadi, yaitu DB manajemen tugas. Nah, ini sudah kita ubah. Lalu kita akan mengubah ini. Ini tuh untuk waktunya. Di sini kita ganti menjadi Asia State Jakarta. Ini tuh biar dia mengikuti waktu kita di sini di Indonesia. Nah, selanjutnya kita menuju ke terminal lagi. Lalu di sini kita ketikkan PHP Artisan Migrate. Migrate. Nah, ini tuh
Gunanya untuk menjalankan seluruh kode yang ada di dalam ini. Bentar, database. Nah, ini migration. Nah, ini untuk menjalankan tabel-tabel yang ada di sini. Langsung aja kita enter. Lalu di sini kita tuliskan di sini kan membuat database DB manajemen tugas. Itu kita yes saja. Nah, jika sudah begini berarti sudah selesai. Lalu untuk mengeceknya kita bisa buka database. Yaitu MySQL. Bentar. Oh ya, MySQL. Lalu ke PHP MyAdmin. Nah, kalian juga bisa langsung mengetikkan localhost / phpMyAdmin di browser. Nah, untuk nama penggunanya di sini kita ketikkan root. Lalu kita masuk. Nah, ini database yang kita buat sudah ada. Nah, ini juga tabel-tabel yang sudah kita migrate tadi juga udah muncul. Berarti itu udah berhasil kita buat. Lalu selanjutnya kita coba lihat di sini. Kita refresh. Nah, ini sudah masuk ke dalam Laravel, berarti ini tuh udah benar, udah berhasil dijalankan. Selanjutnya kita akan membuat tampilan dashboard untuk yang pertama. Lalu di sini kita akan membuat yang gratis, yaitu di sini kita cari namanya yaitu SB admin 2. Nah, di sini kita ambil yang benar. Kita ambil yang free ini, free Bootstrap. Lalu ini kita download terlebih dahulu. Kita tunggu dulu sampai selesai. Jika sudah, kita akan menuju ke file. Lalu kita ke download. Nah, sini kita buka. Lalu ini tuh kita copy. Lalu kita keluarkan di sini.
Nah, ini sudah berhasil mengekstrak atau mengcopy. Nah, selanjutnya ini kita rename menjadi SB admin 2. Lalu udah, lalu kita copy. Nah, lalu kita masuk ke VS Code. Kita taruh di tar ini, kita tutup dulu. Di dalam public. Nah, ini. Tar. Ini public. Lalu kita kopikan di sini. Tar. Lalu kita pastekan di sini. Nah, pastikan jika kalian mempaste itu publiknya dibuka terlebih dahulu agar masuk ke dalam publik. Lalu coba kita lihat. Nah, ini udah masuk semua data-datanya. Lalu selanjutnya kita ke root. Ini kita tutup dulu agar tidak banyak. Lalu ke root. Lalu ke web PHP. Nah, lalu di sini selanjutnya kita menuliskan root titik 2 get lalu kurung titik 2, lalu di dalamnya kita tambahkan dashboard. Bentar, di dalam sini juga nah, kita tuliskan dashboard. Kita kembali ke VS Code. Di dalamnya sini juga kita tuliskan kita akan mempersingkat ini, yaitu manajemen tugas. Lalu terus tes, enter. Nah, ini tuh untuk mempersingkat agar tidak panjang. Lalu kita tadi akan membuat dashboard. Bentar. Lalu
Nah, nah, lalu sebelumnya kita kembali ke VS Code, lalu kita tuliskan dashboard, lalu kita menambahkan tekan ini, lalu kita tuliskan dashboard, ya, dashboard controller. Nah, bentar. 2.2 kelas. Ini kita turunkan saja. Oh, bentar. Lalu kelasnya ini kita beri nama index. Nah, ini merah karena kita belum membuat kelasnya. Lalu kita akan membuat file dulu agar tidak merah, yaitu kita menuju ke terminal, lalu kita ketikkan php artisan make titik 2, yaitu controller lalu file yang akan kita buat tadi yaitu dashboard controller. Dashboard controller. Nah, lalu kita enter. Nah, ini udah sukses, udah berhasil membuat file dashboard controller. Selanjutnya kita ke sini. Lalu kita klik kanan, kita import class. Mana? Class. Oh, kenapa tidak bisa? Inilah, kita tuliskan saja di sini. Use
Hmm, PP HTTP controller. Nah, ini. Untuk ini tidak. Ini kita hapus saja. Nah, ini sudah tidak merah karena kita sudah menggunakannya di sini. Nah, itu tuh ada di sini app HTTP. Nah, ini controller dan dashboard controller. Lalu coba kita buka. Nah, untuk ini kita ganti public function index ini return view dashboard. Kita tambahkan di sini petik 2. Nah, titik koma. Itu di bagian resource di dalam view. Nah, di sini value yang akan kita pakai. Kita tambahkan file yaitu dashboard net titik php.
Sini coba kita tes. Satu, ini halaman dashboard. Lalu coba kita buka browser. Kita enter. Kok not found? Bentar. Nah guys, ini udah muncul. Jadi tadi itu aku ada salah ketik, yaitu di bagian ini. Nah, di bagian ininya nih, aku kurang D, jadi gak muncul. Nah, sekarang udah muncul, berarti ini tuh udah nyambung ya. Jadi udah berhasil untuk menambahkan halaman dashboard. Nah, sekarang kita kembali ke VS Code, yaitu di... Bentar. Ini sekarang kita akan menambahkan SP admin 2 tadi ke dalam sini agar tampilannya menjadi bagus. Yaitu kita masuk ke, bentar ini aku tutup aja, ya tidak panjang. Nah, kita masuk ke public, lalu ke SP admin 2, kita masuk ke dalam blank HTML. Nih. Nah, nah, untuk ini kita copy, lalu kita masuk ke bagian dashboard tadi. Nah, kita kopikan di sini. Nah, ini sudah tercopy. Lalu coba kita lihat di sini. Kita refresh. Nah, ini tidak apa-apa gini, kita akan perbaiki errornya, yaitu kita masuk ke sini. Yaitu kita di bagian nah sini. Kita tambahkan kurung-kurang terus itu di bagian sini.
Kita tambahkan kurung-kurung awal. Nah, nah, lalu di dalamnya kita tuliskan set kurung, lalu ketik kemudian untuk sini juga sama. Oh, untuk ininya kita pastikan di sini. Oh, bentar. Ini masukkan. Nah, ini juga. Bentar. Ini. Kita masukkan di sini. Nah, ke ini sudah. Lalu kita ke bagian bawah, bentar. Bagian hmm, untuk ininya aku hapus dulu. Hmm, ini juga. Nah, lalu untuk bagian sini juga kita tuliskan sama. Ya, set 1. Ini di dalam sini. Ini JS. Nah, sini tik penutup. Tunggu tutup kurung lagi.
Untuk ini juga sama, kita buat seperti itu. Coba kita lihat. Belum berhasil, jadi kita lihat dulu bagian oh, jadi di sini kita tambahkan SB admin 2 slash. Lalu bagian yang bawah tadi juga sama. Bagian sininya kita tambahkan SB admin 2 slash. Ini juga SB admin slash. Coba kita save lalu kita refresh. Bentar. Nah guys, ini sudah muncul. Tadi itu aku ada kesalahan di dalam ini. Nah, ini tuh belum aku tulis SP admin 2-nya, jadi nggak muncul. Nah, sekarang udah muncul. Udah berhasil membuat dashboard untuk Ravel. Selanjutnya akan kita kecilkan, yaitu kita ke sini. Lalu ini kita hapus, kita ganti, yaitu manajemen tugas
Nah, dashboard. Nah, lalu kita ke bagian ini. Untuk SB adminnya, bentar. SB adminnya ini kita ganti menjadi eh, manajemen tugas. Kita besar-besaran aja. Hmm, Lalu untuk ini kita ganti menjadi task. Lalu press save. Lalu kita lihat ini. Nah, sudah menjadi gini. Lalu untuk ininya juga kita hapus, yaitu untuk ini. Nah, biar tidak miring lagi. Lalu untuk bagian mana ini, interface kita ganti menjadi menu admin. Kita save, kita lihat ini. Nah, udah menjadi menu admin. Ini akan kita ganti, yaitu inilah. Untuk bagian ini, bentar. Bentar, bentar. Hah? Bentar. Menu.
Oh ya, untuk ini kita hapus. Nah, untuk ini kita hapus juga. Lalu, bentar. Untuk bags, setelah itu ini juga kita hapus. Kita save. Kita lihat di sini. Nah, hanya cards dan table yang kita sisahkan. Lalu kita kembali ke sini untuk cards-nya ini kita ganti menjadi data user. Lalu untuk ininya kita ganti user. Kita save, kita lihat. Nah, ini udah menjadi user. Lalu untuk yang bawahnya ini kita ganti data tugas. Lalu ini kita ganti menjadi task. Kita save, kita lihat. Nah, ini udah berubah. Ternyata nggak usah. Nah, untuk ini kita copy. Lalu kita paste di sini. Nah, oh benar-benar. Bukan gitu, berarti gini. Untuk ini kita hapus.
Bentar. Nah, ini dari kelas ini kita copy. Di sini coba kita lihat. Nah, ini ada 2. Lalu di sini kita ganti. Ganti menu karyawan. Ya. Nah, lalu bentar. Nah, guys, tadi ini udah aku ubah-ubah dan ini udah ada dashboard, menu admin itu ada data user sama data tugas. Nah, untuk menu karyawan ada data tugas. Ini bisa kita perkecil juga. Nah, ini tuh juga udah otomatis jika di HP ini. Nah, udah otomatis. Oke. Selanjutnya kita kembali ke VS Code, terus kita ke bagian navbar ini, tab navbar. Nah, untuk bagian search-nya ini akan kita hapus saja. Untuk ini item alters juga kan kita hapus saja. Untuk ini juga message kita hapus saja. Ini juga bentar, coba kita save, kita lihat dulu. Oh, untuk share-nya ini harusnya juga kehapus, bentar, karena kita tidak menggunakannya. Search, bentar. Nah, ini kita hapus juga. Kita lihat. Nah, ini sudah coba kita lihat kecil-kecil juga udah tidak ada untuk share-nya. Lalu untuk bagian ini kita ganti namanya. Aku di sini akan ganti dengan namaku yaitu Arin IT. Lalu untuk ininya aku tambahkan kayak tadi. Itu pura-pura awal. Set buka kurung titik 2. Lalu di sininya aku tambahkan SB admin 2. Lalu di sininya kita kasih penutupnya. Penutup. Nah, kita save, kita lihat. Nah, ini udah berubah menjadi nama dan ada fotonya.
Dan untuk ini kita hilangkan saja. Kita rapikan agar tidak jauh. Nah, lalu kita lihat di sini. Oh, benar belum di save. Nah, kita lihat. Nah, ini udah bersih, udah tidak ada yang lainnya. Nah, ini sudah activity lognya. Kita hapus. Kita lihat di sini untuk activity log. Nah, ini kita hapus. Lalu kita lihat, refresh, kita klik. Nah, udah tidak ada. Lalu untuk settingnya kita ganti menjadi pengaturan onpa. Oh, untuk ininya kita ganti. Bentar. Untuk ini kita ganti nah, kita ganti menjadi admin. Kita save. Lalu ini kita refresh. Nah, ini sudah ganti menjadi admin. Lalu ini kita tambahkan div terlebih dahulu sebelum kita tuliskan admin. Nah, kita copy. Lalu kita tambahkan kelas. Gini, kita kasih gini. Kita kasih kelas. Lalu tambahkan get success. Kita save. Kita lihat di sini, kita refresh. Lalu bentar. Coba kita lihat di sini. Kita cari bootstrap. V4.
Ntar kita lihat. Oh, ini kurang es. Kita save. Coba kita lihat di sini terlebih dahulu. Kita klik. Nah, ya ini sudah berubah menjadi hijau. Lalu kita tambahkan di sini justify content center. Kita lihat. Nah, dia udah agak ke tengah. Lalu kita tambahkan di text. Kita lihat. Nah, dia udah ke tengah. Lalu kita ke sini. Terus strap 4. Kok beda tuh? Kita lihat. Nah, di sini kita mencari Nah, di sini untuk melihat warna-warna. Lalu kita ke page. Nah, ini untuk warna-warna. Ini tuh untuk menunjukkan warna-warna. Ya, lanjut kita ke sini lagi. Lalu ini kan kita buat halaman dashboard. Nah, nanti kalau kita membuat halaman user, profile, nah itu tidak mungkin ini semua akan di copy lagi. Nah, jadi kita akan menuju ke records di sini. Ini kita tutup aja biar nggak panjang. Records. Lalu kita ke view. Belum gue buka ya. Nah, kita ke view. Lalu ke kita tambahkan folder baru. Di sini kita beri nama layouts. Nah, di sini semua tampilan kita akan ada di situ.
Nah, terus di dalam layout kita buat satu file, yaitu applet.php. Nah, semua yang ada di dashboard ini, bentar, semua yang ada di dashboard ini kita cut, lalu kita pindahkan ke dalam sini. Nah, dan ketika kita membuka dashboard sekarang, lalu kita refresh. Nah, bentar. Jadi tidak ada kan? Oh, ini belum ke save. Save. Nah, coba kita refresh. Nah, ini jadi tidak ada. Jadi hilang karena udah kita pindahkan tadi. Lalu kita tambahkan di sini yaitu extend. Oh, kita tambahkan add terlebih dahulu. Add extend name. Yaitu layout kita slash applet. Lalu kita save, kita coba lagi, kita refresh. Nah, dia udah kembali muncul lagi tanpa kita menuliskan banyak kode tadi. Dan kita sudah mendapatkan tampilan yang sama. Kita akan mengubah ini agar tidak menjadi halaman dashboard, karena nanti kalau kita ke menu atau yang lainnya tidak mungkin kan kita di dalam dashboard. Nah, untuk itu kita ke sini, kita ke applet. Nah, kita cari untuk bagian dashboard. Nah, di sini kita ganti di dalamnya kita tambahkan color title save. Lalu
coba kita lihat. Nah, ini error karena dollar title tidak ada, belum ada isinya. Lalu kita mencoba ke sini, kita di ini http, lalu kita ke dashboard controller. Nah, di sini kita tambahkan menjadi dolar data sama dengan array lalu di dalam array kita tambahkan title. Lalu di sini tambahkan dashboard lalu koma ini kita belum buat, jadi satu data dulu. Lalu coba kita kembali ke sini, kita refresh. Bentar. Nah guys, ini udah muncul lagi. Jadi ternyata tadi itu aku salah di sini. Ini belum aku tambahin data, jadinya dia nggak muncul. Dan sekarang udah muncul kembali. Nah, ini udah muncul. Dan ini juga udah dashboard. Lalu ini kan kita ubah. Lalu kita akan cari yang namanya blank page. Yaitu ada di app.php. Nah, di sini kita cari nah, ini blank page. Yuk kita ganti yaitu kita ganti kita tambahkan di dalamnya yaitu dollar title. Nah, kita save, kita lihat. Nah, ini udah berubah menjadi dashboard. Lalu ini akan kita ganti logonya, yaitu di bagian
Untuk ini kita cut, lalu kita ke bagian dashboard. Nah, di sini kita masukkan lalu di bagian applet tadi, di sini yang kita cut tadi kita buat yaitu add yield content lalu kita kembali ke sini, lalu di dalam sini kita tambahkan add section content. Lalu di sini add and section. Lalu kodenya ini kita masukkan ke dalam sini. Nah, tinggalan. Lalu coba kita lihat di sini, kita refresh. Ini kan belum ditambahkan. Lalu coba di sini kita tambahkan enter. Sini kita tambahkan i, lalu di dalamnya kita tambahkan class file tag tachometer tachometer. Ini nggak pakai tachometer. Kita save. Coba kita lihat. Nah, ini dia sudah muncul logonya. Lalu kita tambahkan di sini MR2. Kita save. Kita lihat. Nah, ini sudah ada jaraknya.
Setelah kita kasih margin, selanjutnya di sini akan aku tambahkan satu file lagi, yaitu kalian pergi ke VS Code, lalu kalian pergi ke public, lalu SP admin 2, lalu ke index.html. Nah, kalian cari untuk bagian earning monthly card example. Nah, untuk ini kita copy, lalu kita menuju ke dashboard. Nah, lalu kita kopikan di sini, tapi sebelum itu kita tambahkan row terlebih dahulu, lalu baru kita paste. Nah, lalu kita coba lihat di sini, kita refresh. Nah, dia sudah muncul. Lalu coba kita ubah untuk ininya menjadi total user. Nah, terus coba di sini kita ganti menjadi 1 untuk contoh. Kita save, lalu kita nah, ini udah. Terus untuk ikonnya coba kita ganti juga, yaitu di sini. Kita ganti menjadi user, kita save. Kita lihat di sini. Nah, sudah menjadi seperti ini. Lalu untuk ininya akan kita ubah. Lalu kita coba ke sini, ke app Let's. Nah, lalu kita cari bagian dashboard ini. Lalu di sini untuk ininya kita tambahkan nah, di dalamnya kita tambahkan folder menu dashboard. Lalu kita tambahkan ini. Coba kita save. Nah, ini jika kita klik ini kosong karena kita belum ada yang kita masukkan. Tapi ini sudah bisa diklik. Lalu kita mencoba ke sini. Oh ya, ini belum kita tambahkan, yaitu dashboard controller. Nah, di sini untuk ini kita tambahkan menu dashboard. Ini dengan dashboard. Save.
Oh, ini kita ganti with, nah, kalau kita refresh, nah dia akan aktif jika kita mencet pada bagian dashboard.